Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia secara diam-diam masuk ke Al Zaitun untuk mencari data bertentangan dengan hukum. Adanya persengketaan Majelis Ulama Indonesia dengan Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang, di mana Majelis Ulama Indonesia menuding Panji Gumilang sesat terkait negara Indonesia Islam atau NII dan menyanyikan lagu Salam Alaikum, lagu Israel. Al-Quran itu kata yang hasil pemikiran Nabi Muhammad. Akibat pernyataan Panji Gumilang tersebut, Majelis Ulama Indonesia menanggapinya apa yang dikatakannya tidak ada yang sesat, karena Panji Gumilang sendiri takut sesat, karena sesuai aturan agama hanya merupakan perbedaan pendapat yang dijamin negara sebagai negara demokrasi. Kemudian Panji Gumilang menuduh Majelis Ulama Indonesia sebagai sarang teroris. Atas persengketaan tersebut, pemerintah kelihatannya berpihak kepada Majelis Ulama Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih berpihak kepada Panji Gumilang. Karena satu, Majelis Ulama Indonesia dituduh sarang teroris. Secara fakta, 2 orang anggota Majelis Ulama Indonesia yang menduduki jabatan penting terpapar teroris, dan keduanya sudah ditangkap Densus 88, merupakan kejahatan berat dan sudah diputus hakim. Demikian juga di daerah ada anggota MUI setempat ditangkap Densus 88, sehingga ada benarnya tudingan Panji Gumilang Majelis Ulama Indonesia sarang teroris. Majelis Ulama Indonesia tidak berwenang menginvestigasi Panji Gumilang karena status Majelis Ulama Indonesia lembaga swadaya masyarakat, bukan berstatus aparat negara, termasuk pemerintah salah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia menginvestigasi Panji Gumilang. 3. Majelis Ulama Indonesia secara diam-diam masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun sampai bermalam di sana untuk mencari informasi. Hal ini sama dengan perbuatan kejahatan yang masuk pekarangan orang lain tanpa izin, dan perbuatan ini ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang ancaman hukumannya di atas 1 tahun. Berdasarkan hal tersebut, di atas Panji Gumilang dapat bertindak secara juridis antara lain. 1. Tuduhan menyesatkan pernyataan Panji Gumilang dan Majelis Ulama Indonesia memasuki Pondok Pesantren Al Zaitun tanpa seizin Panji Gumilang agar melaporkan Majelis Ulama Indonesia kepada polisi untuk diperiksa sesuai aturan hukum, agar hakim nanti menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. 2. Membuat pemerintah kepada Peradilan Tata Usaha Negara agar membubarkan lembaga Majelis Ulama Indonesia yang memberikan kewenangan kepada lembaga swadaya masyarakat yang bertentangan dengan hukum, karena yang berhak duduk di lembaga negara harus pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara, karena yang berhak melakukan investigasi untuk masyarakat umum hanya polisi sebagai lembaga penegak hukum di bidang investigasi atau penyidikan masalah hukum. Harapan saya pemerintah segera membubarkan lembaga Majelis Ulama Indonesia dan diganti dengan lembaga negara resmi agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari. Dan polisi segera memeriksa aparat Majelis Ulama Indonesia agar tercipta keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Adanya persengketaan Majelis Ulama Indonesia dengan Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang, di mana Majelis Ulama Indonesia menuduh Panji Gumilang sesat terkait negara Indonesia Islam,
dan menyanyikan lagu Salam Elohim, lagu Israel. Al-Quran itu hasil pemikiran Nabi Muhammad. Akibat pernyataan Panji Gumilang tersebut, Majelis Ulama Indonesia menanggapinya. Apa yang dikatakannya tidak ada yang sesat, karena Panji Gumilang sendiri takut sesat, karena sesuai aturan agama hanya merupakan perbedaan pendapat yang dijamin negara sebagai negara demokrasi. Kemudian Panji Gumilang menuduh Majelis Ulama Indonesia sarang teroris. Atas persengketaan tersebut, pemerintah berpihak kepada Majelis Ulama Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih berpihak kepada Panji Gumilang karena satu, Majelis Ulama Indonesia dituduh sarang teroris. Secara fakta, 2 orang Majelis Ulama Indonesia yang menduduki jabatan penting terpapar teroris dan keduanya sudah ditangkap Densus 88 merupakan kejahatan berat dan sudah diputus hakim. Demikian juga di daerah ada anggota MUI setempat ditangkap Densus 88, sehingga ada benarnya tudingan Panji Gumilang Majelis Ulama Indonesia sarang teroris. 2. Majelis Ulama Indonesia tidak berwenang menginvestigasi Panji Gumilang karena status Majelis Ulama Indonesia lembaga swadaya masyarakat, bukan berstatus aparat negara, termasuk pemerintah salah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia menginvestigasi Panji Gumilang. 3. Majelis Ulama Indonesia secara diam-diam masuk ke pondok pesantren Al-Zaitun sampai bermalam di sana untuk mencari informasi. Hal ini sama dengan perbuatan kejahatan, masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin, dan perbuatan ini ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ancaman hukumannya di atas 1 tahun. Berdasarkan hal tersebut, di atas Panji Gumilang dapat bertindak secara yuridis antara lain tuduhan menyesatkan pernyataan Panji Gumilang dan Majelis Ulama Indonesia masuk pondok pesantren Al-Zaitun tanpa izin Panji Gumilang agar melaporkan Majelis Ulama Indonesia kepada polisi untuk diperiksa sesuai aturan hukum agar hakim nanti menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. 2. Menggugat pemerintah kepada Peradilan Tata Usaha Negara agar membubarkan lembaga Majelis Ulama Indonesia yang memberikan kewenangan kepada lembaga swadaya masyarakat karena yang berhak duduk di lembaga negara harus pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara, karena yang berhak melakukan investigasi untuk masyarakat umum hanya polisi sebagai lembaga penegak hukum di bidang investigasi atau penyidikan masalah hukum. Harapan saya, pemerintah segera membubarkan lembaga Majelis Ulama Indonesia dan diganti dengan lembaga negara resmi agar tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari, dan polisi segera memeriksa aparat Majelis Ulama Indonesia agar tercipta keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.